pemirsa, rasa cemas, khawatir, dan juga stres ini sering kita alami di masa pandemi. Padahal, stres dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menghadapi pandemi tanpa stres yang berlebih? Yuk ikuti saya terus. Rasa cemas yang berlebih dapat mengganggu kesehatan mental kita. Penasaran akan dampak psikologis yang ditimbulkan selama pandemi COVID-19? Saya pun mencoba bertanya lebih jauh kepada psikolog terkait hal ini. Halo Mbak Ajeng, apa kabar? Hai Lika, kabar sehat. Lika sehat kan? Alhamdulillah sehat. Tapi gini nih Mbak Ajeng, aku ngeliat di berita nih kayak banyak berita buruk kan tentang kayak pandemi, bikin kayak stres gitu banget. Ini normal nggak sih kalau kayak mindset kita buat kayak gini? Oke, kalau misalnya ditanya normal atau enggak, normal banget sih. Karena selama masa pandemi, kita tentunya dibanjiri sama informasi-informasi yang berdampak terhadap kesehatan mental kita. Jadi, banyak yang merasa stres ataupun panik. Tapi tenang aja, itu normal kok. Begitu, Mbak Ajeng, di pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak psikologis nih. Kira-kira apa aja nih dampaknya? Ada banyak sih dampak psikologisnya, termasuk mengenai kesehatan mental kita ya. Jadi kalau Lika lihat nih, ada beberapa orang mengalami stres, ada yang punya panic attack, ada gangguan anxiety atau kecemasan. Dan jangan lupa loh, ini nggak hanya ke orang dewasa aja, tapi bahkan juga ke anak-anak. Jadi gimana caranya supaya kita lebih peka terhadap kondisi diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena merawat kesehatan mental selama pandemi itu penting. Benar nggak sih kalau kita mencari tahu tentang pandemi di internet ini dapat menimbulkan paranoid? Aku ada tips nih mengolah informasi ya. Jadi yang pertama kita harus pandai memilih dan memilah informasi sesuai kebutuhan kita. Kemudian jangan lupa harus cek ya kebenaran informasinya gimana. Pastikan sumber referensinya jelas. Kemudian kalau boleh saran sih, ini yang paling utama. Jadi fokus pada hal yang bisa kita kendalikan daripada mencemaskan hal di luar kontrol dan tetap berpikir positif. Ya Mbak Ajeng, bagaimana nih cara kita untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini? Oke, jadi yang pertama kita harus bangun positif mindset dulu nih. Jadi nggak perlu juga kita misalnya merasakan bahwa aduh nih harus gimana, harus apa, tenangin diri dulu aja dulu. Gitu. Kemudian kalau udah menyesuaikan diri terhadap perubahan. Karena ini kan perubahannya terus-menerus ya akan terjadi. Kemudian tetapkan tujuan yang lebih realistis dengan kondisi yang ada. Kalau sudah, jangan lupa harus mensyukuri misalnya nih saat ini kita bisa sehat, ya harus disyukuri juga gitu. Kemudian yang berikut adalah bagaimana kita bisa melakukan sadar diri, percaya diri, dan kendali diri. Ya Mbak Ajeng, ada nggak sih latihan yang bisa aku lakuin untuk melatih mindset aku ini? Oke, kalau buat melatih mindset, sebenarnya tiap orang punya caranya masing-masing yang sesuai dengan karakternya dia. Ada yang cocok meditasi, ada yang cocok juga misalnya yoga, atau misalnya pelihara tanaman tuh ada geng ijo, ada yang masak-masak, macam-macam ya cara kita untuk bisa merilis stres kita maupun mengatasi hal-hal terkait dengan tekanan yang kita hadapi. Nggak ada yang salah, nggak ada yang misalnya mikir bahwa harusnya itu atau yang mana nih yang paling penting buat saya. Yang penting sesuai sama kondisi kita dan setelah melakukan aktivitas tersebut kita jadi lebih sehat secara mental. Oke, makasih banyak nih Mbak Ajeng atas penjelasannya. Dan jangan lupa bahagia ya Mbak Ajeng. Benar banget, harus tuh bahagia ya. Percakapan saya dengan Mbak Ajeng membawa saya mencari tahu lebih lanjut tentang yoga dan meditasi. Sebuah akun bertajuk Buah Meditasi di media sosial menarik perhatian saya. Akun ini berisikan sejumlah video singkat seputar tips dan latihan bernapas yang sangat bermanfaat. Saya pun mencoba mempelajari teknik bernapas lega yang dapat membantu kita mengurangi stres dan menjadikan tubuh kita lebih rileks. Saya penasaran banget buat belajar dan tanya-tanya langsung sama instrukturnya. Yuk kita video call. Halo Kak Edwin. Hai Baika. Apa kabar? Baik. Aku kayak tertarik banget nih. Kira-kira ada kelas online-nya nggak sih nih Kak Edwin? Nah kalau misalnya mau gitu kan, habis ini nih saya ada break gitu waktunya untuk kelas online.
Boleh, ini via Zoom ya berarti ya? Halo Kak Edwin, Hai Balika, hai. hari ini kita meditasinya apa nih? Balika udah pernah lakukan latihan nafas atau meditasi sebelumnya? Belum pernah. Oh, kalau belum pernah, ntar saya akan kasih latihan nafas untuk pemula ya, dan juga meditasi afirmasi. Jadi intinya tuh untuk membuat kita lebih rileks, semakin positif dan pastinya sehat ya, Mbak. Oke. Kita cari posisi yang paling nyaman, panjangkan punggungnya ya, Mbak ya. Kita rilekskan dulu area bahunya dan jangan lupa tersenyum. Ayo tersenyum dulu supaya rileks ya. Wajah rileks, leher rileks. Kita bawa bahunya satu persatu ke belakang, Mbak. Setiap menarik nafas harus selalu dari hidung ya. Kalau buang nafasnya juga lebih panjang dari hidung. Ya. Buang nafasnya lebih panjang daripada menarik nafas. Sadari kita merilekskan area bahunya. Nah, coba Balika bawa tangannya di bahu silang seperti ini ya, nama butterfly, ya, nafas kupu-kupu. Saya pengen Balika pada saat exhale, tangannya digerakkan seperti ini. Jadi seakan kita merilis, tarik nafas dari hidung, buang nafas panjang dari hidung. Coba rasakan apa yang perlu dilepas, mungkin rasa cemas, rasa kemarahan, apapun itu, dan sadari kita semakin rileks. Setiap menarik nafas, bawa yang positif. Setiap buang nafas, sadari tubuh lebih rileks 2 kali dari sebelumnya. Terakhir, tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Gimana Mbak? Rasa lega? Lega. Yang lebih nyaman ya? Nyaman. Oke. Nah. Kayak teratur gitu nafasnya sih, lebih teratur. Jadi boleh nanya nih, apa sih napas lega ini sendiri, boleh dijelasin? Oh, kalau nafas lega sendiri sebenarnya teknik dan rangkaian bernafas kita sengaja untuk mengubah pola nafas. Tujuannya supaya kita mempunyai nafas yang lebih panjang. Biasa bayangkan orang tuh masih nafas dada kan ya, Mbak ya. Jadi kita latihan nafas, mengubah pola nafas, ada hitungannya, dan juga ada beberapa teknik supaya nafasnya lebih panjang, dan juga biasa akan sangat bagus untuk kayak memulihkan orang bilang kesehatan mental ya, sesuatu penyakit yang berhubungan dengan pikiran. Contohnya seperti GERD atau asam lambung ya, terus insomnia, susah tidur. Nah, sesuatu yang berhubungan akarnya dari pikiran. Kalau ada tips untuk kesehatan mental bagi masyarakat yang di rumah aja nih karena PPKM darurat ini, Ko Edwin? Ya, yang pasti sih tipsnya harus happy ya, selalu tersenyum, dan juga makanya lakukan olahraga, jangan lupa ya, fisik juga penting. Nah, mungkin olahraga yang perlu dilakukan adalah yang berhubungan juga dengan lakukan sesuatu yang happy intinya. Dan olahraga yang cocok adalah olahraga yang ada berhubungan dengan nafas. Contohnya seperti yoga, karena kan kita ada mengalirkan nafas, juga kita atur nafasnya kan, atau latihan qigong. Dan itu menurut riset, memang pada saat orang sudah latihan meditasi rutin, jadi dia akan lebih gampang shifting dari gelombang otak kita yang beta. Beta itu kan namanya gelombang otak aktif ya, pada saat kita kerja, ada di beta, menjadi gelombang otak alfa, theta, bahkan ke delta. Ya. Nah, itu gelombang otak pada saat kita semakin rileks, sampai delta itu deep sleep. Makanya kenapa meditasi dan latihan nafas bisa untuk terapi insomnia juga. Gitu. Nah, meditasi yang saya sering sharing adalah afirmasi. Afirmasi itu sangat penting karena pada saat kita mengucap gitu ya, otomatis what you say, what you become. What you think, what you become. Jadi kalau kita ucapkan secara rutin, otomatis tubuh kita dan juga pikiran kita akan bereaksi positif terhadap apa yang kita ucapkan, seperti itu. Ko Edwin, makasih banyak tadi penjelasannya dan juga meditasinya. Ini berguna banget buat keseharian, apalagi di masa pandemi ini sendiri nih. Ntar aku kirimin ya videonya ya, saya ada rangkaian yoga simple yang bisa lakukan di rumah. Yuk kita langsung aja praktekin gerakan yoga. Gerakannya simple banget. Kalian bisa praktikan di rumah selama masa pandemi ini.
Ya pemirsa, selain membatasi paparan informasi, menghilangkan rasa stres dan juga cemas dapat dilakukan dengan meditasi dan juga yoga seperti yang tadi saya lakukan. Nah, mengikuti kelas online dapat menjadi salah satu pilihan. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Ardi Nugroho, Anugrah Surya melaporkan.